Sesungguhnya ular Puspokajang kuning yang bertanduk itu juga bukan penjaga Wijaya Kusuma ini. Makhluk siluman ini hanya dipercaya Ratu Handorowati alias Nyi Blorong untuk menghalangi siapapun, baik manusia ataupun bangsa halus ya, yang akan mengambil bunga Wijaya Kusuma itu. Blorong itu rupanya sangat tahu diri jika bunga ini sampai jatuh kembali ke tangan Dyah Ayu Dewi Angin-Angin atau ibunya ya, maka kekuatan tempur pasukan Ratu Blorong itu akan semakin melemah. Saat Sri Bathara Krishna itu muksa ya, bunga Wijaya Kusuma itu dilabuh di lautan Untara Segara. Sementara di saat kerajaan Teguh Dharmawangsa, mertua Airlangga mengalami pralaya ini, yaitu tahun ya kisaran tahun 1016. Airlangga itu menemukan kembali bunga Wijaya Kusuma ini. Konon ketika itu Airlangga baru berusia 16 tahun pemirsa. Dalam pelariannya meninggalkan istana Teguh Dharmawangsa ya, konon istana ini disebut dengan Istana Mataram kuno, diiringi oleh pengawal setianya yaitu Niti dan Narotama ya, berhasil meloloskan diri, yaitu naik perahu melalui laut utara menuju barat pemirsa. Bersamaan dengan itu terjadi letusan Gunung Krakatau. Samudra pun bergejolak hebat. Namun anehnya perahu yang dinaiki Airlangga dan para pengikutnya ya, seakan dapat berlayar dengan mulus pemirsa. Karena itulah Airlangga mendapat julukan Sang Jalalanka, atau artinya dia yang berjalan di atas air. Konon pula hal ini terjadi karena cangkok Wijaya Kusuma yang dulu dilabuh Sri Bathara Krishna itu di lautan Untara Segara menempel di perahu Airlangga tersebut. Cangkok Wijaya Kusuma ini telah menemukan kembali tuannya, yaitu Airlangga tadi pemirsa ya. Oleh Airlangga kemudian mustika ini diwariskan pada Prabu Jayabaya, terus kemudian ke Prabu Aji Pamoso, dan berlanjut ke Raden Wijaya yang merupakan konon ya pendiri kerajaan Majapahit. Dan pada masa pemerintahan Raden Kalagemet ya, pusaka bunga Wijaya Kusuma ini hilang tak tahu di mana rimbanya pemirsa. Bunga Wijaya Kusuma saat menjelang keruntuhan Majapahit dicari oleh Empu Supo dan ternyata ditemukan di Pulau Nusa Kambangan. Nah, menurut kepercayaan ya, siapapun yang berjodoh atau istilahnya kacumondoan ya, kacumondoan dengan bunga Wijaya Kusuma ini, maka akan meningkatkan sebuah kewibawaan dalam dirinya pemirsa. Terhindar dari segala petaka, kemudian tidak kekurangan harta, maupun bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Bahkan itu konon bisa menghidupkan orang mati yang belum saatnya. Mengapa Wijaya Kusuma dijadikan pusaka kerajaan? Karena mengandung arti ya. Wijaya itu artinya kemenangan, sedangkan Kusuma itu artinya adalah bunga. Artinya seorang raja itu bukan hanya harus memenangkan perang fisik, melainkan juga harus memenangkan perang nafsu batin pada dirinya sendiri pemirsa. Karena itulah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat hingga kini masih menerapkan tradisi ini. Sementara menurut kalangan spiritual Jawa, pengambilan bunga Wijaya Kusuma di Karang Bandung sebenarnya lebih bermakna spiritual dan bukan hanya semata fisik belaka pemirsa. Dahulu kala laku batin dan laku fisik untuk mengambil bunga Wijaya Kusuma ini sangat rumit dan sangat sulit sekali pemirsa. Para abdi dalam keraton itu harus melakukan ritual puasa dulu, kemudian berjalan kaki melewati Boyolali, kemudian menuju puncak Gunung Merapi dulu dengan tujuan
menemui Eyang Petruk dan Kanjeng Ratu Mas. Kemudian turun menuju kota Magelang, Wonosobo, Purwokerto, dan kemudian ke Cilacap. Jika perjalanan itu lancar, maka memakan waktu setengah bulan ya. Setelah itu baru naik sampan menuju daratan Nusa Kambangan, terus kemudian menyeberang lagi ke Pulau Karang, Bandung. Bokor Kencono kemudian dibuka dan diletakkan di bawah pohon Wijaya Kusuma, dan utusan itu melakukan meditasi atau semedi semalam suntuk menunggu jatuhnya bunga Wijaya Kusuma di Bokor Kencono yang dibawa tersebut, pemirsa. Biasanya tengah malam bunga mistis ini akan jatuh di Bokor Kencono tadi. Tak seorang pun abdi dalam yang diperbolehkan melihat bunga yang jatuh tersebut. Paginya utusan kembali ke keraton ya. Sampai di keraton kemudian dimasukkan ke gedong pusaka dan hanya raja yang boleh melihatnya. Konon jumlah kelopak bunga yang jatuh itu merupakan wangsit yang menunjukkan lamanya raja yang akan berkuasa. Terakhir, Keraton Kasunanan Surakarta itu melakukan ritual ini semasa pemerintahan Sinuwun Pakubuwono yang ke-12 kalau tidak salah. Namun pencarian ini bukan saat penobatan, tapi setelah 5 hari penobatan ya, yaitu kisaran tanggal 17 Juli tahun 1945. Pencarian itu dengan menggunakan 4 mobil minibus. Ada 2 jenis kembang Wijaya Kusuma ya yang dikenal di masyarakat luas, yang merupakan keluarga tanaman hias, pemirsa. Nama Latin dari bunga Wijaya Kusuma tersebut yaitu sebagai berikut. Sedangkan yang tumbuh di Karang, Bandung dan dikeramatkan itu justru tidak dikenal luas di masyarakat ya. Nama latinnya itu sesungguhnya adalah ini dia nama latinnya. Jenis Wijaya Kusuma keramat ini ya tumbuh di beberapa tempat di Indonesia, tapi hanya mau berbunga di beberapa pulau saja, pemirsa, yakni di Karang, Bandung, kemudian Nusa Kambangan, kemudian Pulau Karimun Jawa, dan Pulau Bali. Wijaya Kusuma Pisonia grandis ini sangat sulit sekali berbunga.